الشكر علينا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Ta'ala. Puji dan syukur sebelumnya yang patut kita panjatkan atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Salah satu juga nikmat terbesar di akhir zaman ini yaitu seseorang senantiasa waktunya habis untuk mengkaji ilmu agama. Dengan dibacakan ayat dan sunnah-sunnah Nabi, maka di sini kita akan mengetahui lebih banyak daripada hazanah keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita melanjutkan dosa besar yang 2 bulan udah libur ya, karena kita selingi dengan tema sholawat. Malam ini kita masuk kepada pelajaran baru dari dosa besarnya, yaitu Al-Kabirah As-Sabi'ah. Al-Kabiratus Sabi'ah, dosa besar yang ketujuh adalah fi tarkil haji ma'al qudrah alaih, tidak berhaji ketika sudah mampu. Ini juga jadi satu dosa besar. Ternyata masih nomor 7 ya Pak. Masih banyak banget ini. Hadirin, Al-Imam Dhahabi rahimahullah membawakan firman Allah Ta'ala Ali Imran ayat ke-97. Kita buka aja Qur'annya ya, atau dari 96-nya juga boleh. Apa tuh? Allah Ta'ala firmankan bahwa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah Ta'ala rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia beribadah lalladzi bi Bakkah, yang letaknya ada di kota Mekah. Jadi kota Mekah boleh dipakai dengan mim, boleh juga pakai ba. Cuma yang terkenal sampai sekarang apa? Mim, Mekah. Boleh juga pakai Bakkah. Ini dia ayatnya. Mubarakan, yang penuh barokah, wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya adalah makam Ibrahim, bukan kuburannya nih. Ya, makam Ibrahim adalah bekas telapak kaki beliau yang untuk membangun Ka'bah. Karena itu batu yang beliau pijak dengan mukjizat dari Allah Ta'ala bisa naik turun. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke dalamnya akan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Nah, dari sini ayatnya. Walillahi 'alan nas, dan kewajiban manusia kepada Allah, hajjul baiti, berangkat haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan siapa yang kafir terhadap ini maka sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada semesta. Allah tidak butuh ya semesta yang butuh kepada Allah.
Allah tidak butuh kepada makhluknya, tapi makhluk yang butuh kepada Allah. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Dzahabi dalam menjelaskan dosa besar ketujuh ini, orang yang tidak berangkat haji setelah mampu, beliau bawakan hadisnya riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Baginda Nabi bersabda bahwa man malaka zadan, ini serem juga nih Pak ancamannya. Ya namanya juga dosa besar ya. Man malaka zadan, siapa orangnya yang memiliki daripada bekal, warahilatan dan kendaraan, artinya orangnya sudah mampu, tuballighuhu ila baitillah, yang bisa memberangkatkan dia ke Baitullah untuk berhaji, walam yahujja, tapi dia nggak berangkat juga, fala alaihi ayyamut, hati-hati dia kata Rasul, kalau mati aja dalam keadaan begitu, harta ada, rumah bagus, kendaraan bagus, mati belum daftar, kata Rasul, mati Yahudian atau Nasranian, mati dalam keadaan dosa seperti Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah. Hadirin, sekarang begini. Sebetulnya tadi mukadimahnya gini Bapak Ibu, ya, saya lupa tuh. Kenapa kita mempelajari dosa besar ini? Saya ulang sedikit ya. Karena kehidupan kita ini dalam rangka menyempurnakan amalan agama, dan statementnya adalah kesempurnaan agama ada dua saja itu. Ya, yang pertama menjalankan semua perintah. Ya, menjalankan semua perintah Allah. Yang kedua, menjalankan semua perintah seperti apa? Sholat, puasa, zakat, haji, Ramadan ini sebentar lagi. Ya. Tapi ini nggak cukup. Ada orang yang dia sudah sholat, sudah puasa, ya, tapi diancam dengan masuk neraka. Kenapa? Karena tidak mengindahkan nomor dua. Nomor dua apa? Menjauhi semua larangan. Statementnya cuma dua sih. Jalankan perintah, jauhi larangan. Tapi di dalamnya seabrek-abrek daripada syariat. Sejak masuk toilet sampai masuk istana negara. Sejak masuk toilet ada agama sampai masuk ke Baitullah. Sejak masuk ke kamar mandi sampai masuk ke Masjidil Haram, sampai masuk ke pasar, sampai masuk ke pemerintahan, sampai masuk ke pasar, jalan raya, Anda berada di mana saja, itu kita terikat dengan dua perkara ini. Makanya agama tidak boleh cuma berada di masjid-masjid saja. Agama ini tidak boleh hanya berada di pesantren-pesantren saja. Agama ini tidak boleh cuma ada ketika kita haji umroh saja. Agama dan amalannya ini tidak boleh ada cuma di bulan suci Ramadan saja. Agama harus ada pada setiap tempat, keadaan, dan waktu. Ya. Sampai yang terkecil, sampai yang terbesar, itu wajib ada agama. Jadi kalau ada orang bilang, udah orang beragama nggak usah berpolitik, salah besar. Kalau kita nggak berpolitik, akhirnya kebijakan kayak begini, pembalakan liar di mana-mana dan jadinya banjir besar. Harus, ya mau nggak mau kejayaan manusia ini dengan agama, dari masuk toilet sampai masuk parlemen. Baik. Saya kasih contoh hadisnya dulu. Yang haji sebentar Bapak Ibu. Ini saya lupa mukadimahnya, nggak ingetin Bapak Ibu. Karena kan kita udah libur 2 bulanan. Begini, dalam hadis yang cukup jauh, riwayat daripada Al-Imam Baihaqi, ada seorang yang dia sudah sholat, puasa, zakat, tapi masih diancam dengan masuk neraka. Ini hadisnya cukup jauh ya. Saya sebentar. Laptopnya
Semoga nggak capek dia. Dari malam dia kerja terus. Itu sudah ada. Kata baginda, ayyumal lahmin nabat min haram. Daging dari tubuh seorang mana saja yang tumbuh dari yang haram, fannar aula bihi, maka neraka lebih utama baginya. Dia sholat, dia puasa, tapi tetap masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak mengindahkan cara mencari nafkah. Baik, kita kembali kepada hajinya. Jadi hadirin, dari hadis tadi, hadis tentang man malaka zadan, orang yang udah mampu tapi tidak berangkat haji, matinya seperti Yahudian atau Nasranian, seperti itu. Baik, sekarang gini, saya mau jelaskan dengan secara detail nih. Hadirin, siapakah orang yang disebut orang yang sudah mampu itu? Apa sih kategori mampu? Kategori mampu adalah seorang kepala keluarga sudah mampu memberikan, pertama, sandang. Sandang kepada anak istrinya. Sandang kayaknya nggak terlalu mahal ya Pak. Ada nggak Bapak Ibu yang outfitnya di sini satu setel bajunya 8 juta? Atau Ibu mau kenahnya Bu? Ada yang 8 juta Bu? Enggak ya? Paling 200 ribu ya? Artinya apa? Saya bicara gitu, untuk menjadi seorang kepala keluarga kategori mampu dari segi sandang, dia bisa membelikan baju kepada anak istrinya, itu mampu namanya. Sandang. Yang kedua, pangan. Apalagi pangan. Kemarin kami umroh, saya makan bakso sama istri karena udah bosen, bukan bosen ya, artinya mulut mau makanan Indonesia. Karena hari-hari di hotelnya makannya apa? Nasi minyak gitu kan. Semuanya serba apa? Lemak gitu. Akhirnya kita ketemu tuh di belakang Hotel Hilton, ke sana sedikit, ada apa? Ada bakso. Setelah saya beli berdua sama istri, bayar berapa Bang? 100 real katanya. Akhirnya di hotel dihitung sama istri, 100 real berapa sih? Ya Allah, 400 ribuan katanya. Bakso 2 porsi aja 400 ribu. Kalau di Tanjung Priok dapat sabrek-abrek itu gitu. Artinya di Indonesia, Masya Allah Pak, saya makan ini Pak, kalau lagi apa gitu ya, kita beli aja dengan 15 ribu di warteg, itu udah pakai ikan kembung loh Pak. Ikan kembung yang nutrisi proteinnya lebih tinggi dari ikan salmon. Orang Indonesia mau aja dibohongin tuh, beli salmon. Tahu Anda salmon segini berapa ibu-ibu? Ya Allah, mahal tuh, 60 ribu, 120 ribu. Padahal proteinnya lebih banyak ikan kembung. 15 ribu di warung Padang udah dapat ikan kembung. Kita aja nggak tahu tuh Pak, ikan kembung lebih baik nutrisinya daripada apa? Proteinnya. Kalau salmon 25, ikan kembung 30. Silakan searching. Nilai protein kembung sama salmon. Ya, terserah antum deh. Pokoknya gitu. Artinya gini, suami istri yang sudah berumah tangga, seorang kepala keluarga, untuk mendapat kategori mampu, dia mampu tiap hari memberikan makan anak istrinya. Indonesia sekalipun kayak gini Pak, udah paling barokah, lebih barokah dari Mekah. Sebab saya makan di Mekah itu nasi kebuli kayak bakso tadi aja 100 real. Nasi kebuli berdua tuh 100 real. 400 ribu. Ya, segini negeri kita banyak koruptor ya Pak, tetap lebih berkah gitu. Gimana gak ada koruptor ya Pak? Ya, dengan sekian banyak. Kenapa kami bilang begitu? Karena kami warga Kabupaten Bekasi lagi bersedih. Bupati kami yang masih muda udah OTT KPK gitu. Saya bilang ya Allah, ini negara Masya Allah. Kan kami orang ini Pak, orang Babelan. Pesantren kami di Babelan. Itu yang ketangkep kabupatennya. Baik. Sandang pangan relatif murah. Nah kalau ini lumayan, ini agak mahal, bukan agak mahal. Ya seorang kepala keluarga, apalagi yang gaji UMR, bagaimana mau punya sandang pangan dan papan? Ada Pak, di komplek ini rumah harga 300 juta. Nggak ada lah 300 juta. 300 juta di dekat pesantren kami masih dapat tanahnya 66 meter persegi. Bener. Dan ada Pak Haji kaya di sana. Wah ini saya salut nih. Pak Haji dia buat sebuah kafling rumah, kaflingan 66 meter persegi atau 70 meter persegi, nggak pakai bank. Bayarnya kepada dia aja tiap bulan. Saya bilang wah keren ini.
Ini nih cara ekonomi Islam kayak begini Pak, cakep nih. Ya, bahkan yang orang kerja serabutan, nggak perlu ada slip gaji. Kan kalau orang mau ngeredit di bank BTN, di bank ini itu kan ada slip gaji. Ini enggak, yang kerja serabutan bisa ngeredit sama Pak Haji. Asal amanah aja kata Pak Haji. Jangan buat macem-macem. Untuk nunggak. Nunggak sih harganya tetap flat, tetap nggak berubah sampai habis. Itu yang terhindar dari riba. Cuma nanti ada konsekuensi. Kamu masih bisa melanjutkan nggak cicilannya. Kalau udah 3 kali nggak bayar, seperti itu. Cuma ini cakep. Salah satu teori daripada Islamic Finance untuk kredit rumah non ribawi. Dia punya modal berapa nih? 500 juta. Dia beli perumahan begitu. Dah bayar ke saya tiap bulan. Nggak pakai bank. Keren ya. Sandang, pangan, papan. Nah kalau di tempat kami masih dapat nih harga 300 juta. Kalau seorang kepala keluarga sudah seperti ini, kategori sudah mampu. Tapi belum wajib untuk berangkat haji. Kapan dia berangkat wajib sudah kategori berangkat haji? Saya kasih contoh lagi. Kemudian ia sudah ada uang 600 juta. Lalu dia belikan Zenik. Saya bilang, Pak, Anda usia berapa? 40 Ustadz. Ya, Anda mau beli mobil Zenik, Pak? Iya Ustadz, yang terbaru. Yang hybrid kan 620-an Ustadz. Baik, kantor Anda di mana? Kantor saya di Mersela Ustadz, Merdeka Selatan, dekat Monas. Baik, dari Tanjung Priok ke Merdeka Selatan, bisa nggak Pak pakai mobil yang 300 juta? Sini saya beliin Pak. Bahkan lebih maco dari Zenik, dapat apa? Pajero, 2016 dapat. Saya nggak pakai Pajero, jadi nggak bisa sesuatu. Pajero itu 2016 dapat 300. Atau kalau nggak mau Pajero, Innova Reborn. Cakep. Reborn itu 2018 dapat 300 juta. Bisa nggak? Bisa lah. Hadirin, bulan kemarin saya ke Jawa Timur pakai mobil kecil itu. Mobil Sienta tuh saya pakai. Itu cuma harganya berapa? 170 juta. Nyaman. Ya, daripada pakai Pajero. Bensinnya aja 16.000. Ini cuma pakai Pertalite. Baik, sekarang gini. Ini contohnya loh. Pak, Anda ini sudah wajib hitungannya. Wajib untuk daftar haji. Nggak usah beli Zenik. Baik Ustadz, belilah 300 juta Reborn katakan. Ini contoh ya Pak. Sisa uangnya berapa berarti? 300. Ini yang namanya amanah uang dalam keluarga. Anda betul-betul menjalankan amanah. Oke, berarti Anda daftar. Cara daftarnya satu, secara reguler. Secara reguler ini Anda daftar berdua sama istri. Ya. Berarti 25 juta kan setoran pertama 25 juta. 25 kali 2 bersama istri. Berapa juta? 50. 50 juta. Emang ini WL-nya lama. Apa WL? Waiting list. Waiting list berapa tahun? 30. 30. Hah? 27. Lama ya, Pak? 27 tahun. Ya udah, namanya saya berikan contoh kan. Nah, 27 tahun, udah. Berarti sisa uang berapa? 250 juta. Ini belikan emas. Hadirin, saya jual emas 2015, Pak. Nggak main Bitcoin lah, nggak ngerti Bitcoin kayak gimana. Jual emas, yaitu si Timothy Ronald atau siapa gitu yang udah punya triliunan dengan dia jual Bitcoin. Ya Allah alam kayak gimana. Yang jelas kan fatwa MUI itu adalah termasuk gharar dan macam-macam, tidak halal. Baik, jual pokoknya invest emas udah paling syar'i deh. Ini saya jual tahun 2015 10 gram, saya dapat 10 juta. Tahun ini Pak saya jual 10 gram dapat 24 juta. Makanya Bapak Ibu, anak-anak Anda yang ada rezeki kalau mau invest emas, tapi jangan beli tahun ini jual tahun depan. Itu belum kelihatan. Kalau 10 tahunan udah kelihatan deh tuh. Ya. Tahun ini saya jual emas dinar saya, Bapak Ibu, cuma 2 keping 10 juta. Ada nih dinarnya saya bawa di tas nih ada. Enggak, mau benerin tas saya gitu.
Jadi hadirin, kalau kita punya uang dinar antam aja ataupun uang batangan yang berapa gram, 5 gram, 10 gram, Anda beli 2015, jual sekarang udah 10 tahun, untungnya hampir 220% itu. Baik. Udah sisa beli emas. Ini di saving nih. Sampai 27 tahun ke depan, emasnya ini udah berkali lipat. Seandainya Anda mau konversi nantinya dari yang reguler kepada yang apa? VIP yang plus, sehingga cepat bisa berangkatnya, bisa diatur. Intinya Anda sudah daftar, kalau sampai 10 tahun ke depan Anda tiba-tiba meninggal dunia, gugur kewajiban di hadapan Allah. Karena kita nggak bisa berangkat haji langsung dengan uang segini. Jadi daftarnya itu yang disebut sebagai gugur kewajiban. Baik, yang kedua adalah yaitu daftarnya pakai yang ONH plus. Satu orang 4.000 US dollar. 4.000 US dollar katakanlah 70 juta. Kali 2 dengan istri. 140 juta. Baik, ini WL-nya berapa tahun? 5 sampai 7. Ya. Lalu sisa uangnya berapa? 160 juta. Tuh. Ini bisa dibelikan emas nantinya. Ya, sambil dia nabung-nabung lagi untuk pelunasan. Begitu hadirin. Nah, orang yang seperti ini sudah dia jalankan seperti contoh yang saya gambarkan, itu dia gugur kewajiban. Makanya bisa jadi ada orang Islam yang tidak wajib haji. Contoh ketiga, seorang kepala keluarga udah punya nih, sandang, pangan, papan udah punya. Tiba-tiba dia dapat uang hadirin 200 juta. Katakanlah warisan dia dapat. Ustadz, saya dapat 200 juta. Umur Bapak berapa? 200 juta bisa berangkat, Pak. Bisa berangkat dengan istrinya. Kan semua totalnya 69 juta. Ya, udah bisa tuh. Baik, 200 juta. Bapak umur berapa? 70, Ustaz. Kalau Anda daftar pakai yang reguler, berangkatnya 27 tahun ke depan, umurnya hampir 100 tahun. Udah nggak wajib. Berarti orang yang kasusnya kayak begini, umur 70 tahun, ada duit tuh 200 juta, ini dikategorikan oleh para ulama tidak wajib haji. Tapi wajib umroh. Dah, bisa umroh berapa kali sama istri itu, berangkat. Baik, yang keempat. Hadirin, yang keempat, salah seorang donatur pesantren yang saya asuh, itu dia bisnisnya adalah jualannya Ferrari, Lambo, McLaren. Bahkan saya ngajar di rumahnya, sekali waktu udah selesai, Ustadz, kan tol kita Pak di Bekasi kan lancar banget tuh. Tahu tol Becakayu? Ya, yang harganya Masya Allah itu. Cuma berapa kilo? 30.000 gitu kan. Nah, Ustadz, ayo coba yuk. Mau pilih yang mana? Boleh sih kalau sama antum, saya bilang. Kalau saya sendiri enggak lah. Ngapain pakai mobil gini? Orang harga kaca spionnya aja 1 Fortuner terbaru. Iya. Ferrari harga 15M, Lambo yang terbaru harga 13M, McLarennya 10M. Paling murah tuh adalah wagon G-Class dia jual. Akhirnya ketika habis taklim selesai, saya mau bertanya, takut tersinggung dia. Bang, antum hajinya kapan? Maksudnya, Bang, udah haji belum? Saya nggak tanya gitu. Tapi saya tanya, Bang, dulu hajinya tahun berapa, Bang? Ustadz, saya belum haji, Ustadz. Umur udah mau 50. Ini kejadian. Saya bilang, waduh, antum kalau belum haji bahaya nih. Takutnya nggak ada umur, Pak. Ini baru-baru kejadiannya. Akhirnya saya bilang, ingat nggak kejadian sebulan lalu? Ada orang sore hari pulang naik Lexus di Pondok Indah. Hujan. Terus kenapa? Ketiban. Mati nggak? Langsung mati di situ. Atau kemarin kejadian lagi dicas mobil listrik di mana? Di Penjaringan. Ya 5 orang mati. Ya, ada cipratan elektriknya kemudian meledak ketika mobil listriknya sedang di charger, kan gitu. Umur nggak ada yang tahu maksudnya. Saya bilang, Anda wajib berangkat. Iya Ustadz, siap Ustadz. Berangkatnya Anda orang kayak begini, duitnya aja di showroomnya hampir 60M.
Makanya dia nyumbang ke pondok kami hampir 2 miliar. Dia bangunin ini, dia baik. Ya alhamdulillah gitu ya. Kemudian hadirin, saya bilang, Bapak ini berangkatnya jangan pakai yang reguler sampai plus. Ini saya urus, maktur. 1,2 M satu orang, langsung berangkat. Ya, sekalipun sekarang pemiliknya lagi dipanggil juga sama KPK, si Pak Fuad gitu. Ya entah gimana KPK minta, termasuk seorang ustadz kemarin juga dipanggil gitu kan, kemarin itu. Hadirin, saya bilang intinya Anda wajib. Ini kejadiannya, maksudnya hadirin, udah akhirnya dia siapkan uangnya dan dia daftar untuk berangkat. Kenapa? Ini nggak usah pakai waiting list. Nah, masalahnya nih tahun 2026 nanti haji itu kira-kira furoda dibuka enggak? Kan tahun kemarin enggak kan? Tahun kemarin ditutup. Tapi gini, maksudnya gini bang, antum daftar udah dengan istri, ya nggak ada apa-apanya lah 2 miliar. Orang dia nyumbang kita aja segitu, uangnya berarti seberapa? Mobilnya sebegitu. Hadirin, akhirnya dia daftar dan kalau kenapa-napa, saya bilang udah gugur kewajiban. Siap Ustadz, baik. Hadirin, seperti itu kategori daripada orang yang disebut dengan mampu. Nah, semuanya anak Anda nih kerja di Jerman dengan gaji sebulannya 200 juta. Apalagi berangkat haji dari Jerman, Pak. Gampang, nggak pakai waiting list. Saya aja berangkat haji pertama dari Pakistan, itu mudah banget. Daftar langsung berangkat. Waktu itu cuma habis berapa? 20 juta aja. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, ya, ini diantaranya dosa besar yang ke-7 bahwa seseorang yang sudah mampu wajib untuk berangkat haji. Tapi begini, kalau ada juga di antara kita yang sudah haji, maka berlakulah yang disebut dengan badal haji. Anda uang berlebih, uang tidak kekurangan apapun, Anda sudah haji, orang tua udah meninggal. Karena begini, badal haji itu kategorinya yang pertama, ada orang berhutang haji. Ini kalau bisa anak-anaknya yang tunaikan. Hutang haji seperti apa? Orang ini sudah berhaji, lalu dia punya satu masalah, dia bernazar kepada Allah. Bernazar boleh saja, asal ditunaikan. Akhirnya dia bernazar, ya Allah kalau rumah saya kejual ini, ya Allah yang harganya di Kelapa Gading 80 M gitu ya. Kejual, saya mau berangkat haji lagi. Berarti haji yang keduanya itu wajib karena beliau bernazar. Rumahnya kejual tuh yang di Kelapa Gading. Ya. Belum berangkat udah daftar meninggal dunia. Maka hutang haji itu silakan yang terbaik dihajikan sama siapa? Anaknya. Dihajikan anaknya yang sudah berangkat haji. Karena kalau belum berangkat nggak bisa. Anaknya yang sudah haji. Nih saya tampilkan hadis ini Pak. Dalam riwayat Imam Abu Daud, ada seorang sahabat Nabi yang dia sedang tawaf. Tawafnya itu sambil menyebut nama kerabatnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nih, hadisnya sahih 1813 riwayat Imam Abu Daud. Ketika dia sedang labbaik begitu, terakhir dia ucapkan labbaika an syubrumah, labbaik Allahumma an syubrumah. Niatnya kan begitu. Kan niat haji sunnah dilafazkan. Niat haji dan umrah sunnah dikeraskan niatnya itu. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Kan begitu. Nah, hadirin, akhirnya Rasul mendengar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasul mendengar sami'a rajulan, mendengar seorang laki-laki yaqul, ketika tawafnya, ketika lagi hajinya, dia bilang terakhir labbaika an syubrumah. Ya Allah, saya penuhi panggilan Engkau untuk berhaji untuk almarhum Syubrumah. Syubrumah ini nama laki-laki. Qala, Rasul bertanya, man Syubrumah? Pak, sebentar Pak. Siapa ini Syubrumah? Qala, laki-laki ini menjawab, akhun li au qaribun li, kerabat saya Rasul. Kerabat bukan ayah ibunya nih. Jadi untuk membadalkan haji boleh orang lain. Enggak mesti dari anak keturunannya. Kerabatnya aja boleh. Qal, Rasul bertanya lagi,
hajjasta an nafsika? Sebentar, berarti kamu badal haji. Kamu udah haji belum tahun kemarin? Qala la, belum ya Rasul. Saya belum haji ya Rasul, tapi sekarang saya menghajikan saudara saya. Enggak bisa, caranya enggak begitu. Maka kata Nabi, hujja an nafsika, kamu hajikan dirimu dulu, tahun depan baru summa hujja'an syubruma. Itu syarat badal haji. Diajarkan langsung oleh Rasul. Orang yang sudah berhaji, orang yang mau membadalkan haji, harusnya sudah berhaji. Demikian juga orang yang badalkan umroh, sudah harus berumroh. Gitu. Dah. Kemudian dosa besar yang ke-8. Mana nih? Dosa besar ke-8 adalah uququl walidaini, yaitu durhaka kepada ibu bapak. Aduh, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, hari ini kita dengar ada seorang ibu lagi tidur, diapain tuh? Sama anaknya. Ya, sampai mati nggak ibunya itu? Mati ya. Kemungkinan anaknya depresi atau nggak, kurang waras gitu. Makanya harus hati-hati juga Bapak Ibu kalau ada anak kita yang depresi atau mentalnya berubah. Gitu. Tiba-tiba dia ketawa sendiri, itu hati-hati. Khawatirnya orang tuanya lagi istirahat, diapain? Seperti kejadian itu. Bapak Ibu sekalian, al-kabirah saminah, dosa besar yang ke-8 adalah uququl walidaini, durhaka kepada ibu dan bapak. La ilaha illallah. Kalau orang India, Pak, tempat saya ngaji, ada sebagian adat orang India, kalau bapak ibunya udah tua renta 80-90 tahun masih hidup, itu orang tuanya ditaruh aja di pinggir hutan. Iya. Kalau di Eropa kayaknya masih agak mending lah. Kenapa? Karena mereka cuma taruh di mana? Di panti jompo. Di Indonesia ada nggak kayak gitu? Orang tuanya ditaruh di panti jompo. La ilaha illallah. Kalau Islam begitu hebat, hadirin. Orang tua kita udah 80-90 tahun masih hidup. Itu jadi ladang pahala bagi kita semua, hadirin. Ya. Di Bekasi kami, Pak, ada satu keluarga, 5 orang anaknya jadi semua. Ada yang jadi dokter, jadi pengusaha, jadi ini, itu, dan macam-macam. Lalu ibunya ini udah umur 85 tahun. Udah sepuh. Ini 5 anaknya berebut untuk berkhidmat. Untuk ngopenin sang bunda. Kata anak yang sulung, di rumah abang aja deh. Kata anak yang bungsu, di rumah saya aja udah, nggak apa-apa. Ibunya pun mendengar kayak begitu menjadi apa hatinya? Senang. Itu ladang pahala. Ya, kalau ada orang tua yang sudah seperti itu, lalu kita sebagai anaknya, Pak, betul-betul berkhidmat. Ya, satu keluarga lagi anaknya 5, tetapi mereka saling mengandalkan. Kamu aja deh, saya sibuk. Ini kalau ada satu anak yang diambil, dihandle, pembiayaan untuk susternya, untuk pampersnya, untuk ininya, Allah kasih barokah hidupnya. Yakin, Pak. Biarin deh, nggak usah pakai ngandelin, bang gantian dong giliran kamu, nggak usah. Ya, kalau abang-abang kita seumpamanya tidak ya alasannya sibuk lah, jangan, biarin kita aja deh. Asal jangankan 5 anak ini jangan sama sekali teledor, kesian orang tuanya itu. Pak, seandainya Anda berbakti kepada ibu Anda dengan berangkat haji, menghajikan orang tua sambil digendong dari Tanjung Priuk ke Mekah gitu, sambil digendong, belum cukup untuk membayar setetes daripada air susu yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kan ada seorang sahabat yang gak jadi sahabat, jadi tabi'in, namanya Uwais Qarni. Kenapa? Dia gendong ibunya untuk berhaji dari Yaman menuju Mekah. Makanya Nabi katakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau kamu datang daripada suku Qoran, namanya Uwais Al-Qarni, suku Qoran, ya, maka kamu minta doa sama dia. Harusnya dia kalau ketemu Rasul jadi sahabat itu, tapi dia datang ke Madinah, Rasul udah meninggal. Makanya jadinya nggak jadi sahabat. Padahal hidupnya zaman Nabi, tapi jadi apa? Tabi'in. Kisahnya sangat terkenal, Uwais Qarni. Coba kita lihatkan dulu ayatnya itu.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan kita supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Jangan menduakan Allah dengan apapun. Jangan syirik, jangan ini, jangan macam-macam. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibar. Ya, baik mereka nanti kalau sudah dalam keadaan sepuh, ahaduhuma au kilahuma, satu atau keduanya, fala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan ah. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepadanya ucapan yang baik. Ya. Hadirin para jamaah dirahmati Allah taala, coba kita lihat hadis-hadisnya. Nabi bersabda bahwa ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan marahnya Allah ada ketika marahnya orang tua. Ketika orang tua perintahkan ketaatan, anak yang nggak mau, orang tuanya murka, marah, Allah pun murka kepadanya. Makanya hadirin, kalau ada kita jadi orang tua, anak kita sumpamanya berbuat yang tidak menyenangkan, kita bersedih, hati kayak terenyuh, hancur, sumpamanya, apalagi anak-anak yang masih labil usia 17 sampai 23-an gitu ya. Ya, sedang dalam mengekspresi masa mudanya begini gitu dan macam-macam, lalu berbuat sesuatu yang di luar syariat, sumpamanya kita bersedih, jangan sekali-kali ucapkan yang nggak baik. Kenapa? Kata Rasul, doa orang tua kepada anaknya diijabah. Ya, la yuraddu du'a al-walid liwaladih, al-walid ala waladih. Doa tidak tertolak untuk anak-anaknya itu. Jangan kita ucapkan dasar loh, anak monyet, bang. Kayak begitu ucapannya. Nanti anaknya nyaut, kalau saya monyet, bunda babon gitu. Ucapkan yang baik-baik. Hati terenyuh memang. Ya Allah, semoga kamu jadi anak yang baik, yang soleh. Ya, saya dengar kisahnya itu entah lupa di mana dengarnya. Imam Masjidil Haram yang suaranya terbaik sekarang, Imam Sudais, dan beliau menjadi presiden daripada The A'immah of Haram. Beliau presidennya tuh, presiden Imam Masjidil Haram. Kan ada banyak tuh imamnya, ada 5, ada 6. Nah, ketuanya tuh Imam Sudais. Imam Sudais kecil, Pak, ketika balita, ibunya udah nyediain nasi kebuli untuk para tamu. Imam Sudais kecil datang dari luar bawa pasir, dibeberin pasir nasi kebulinya. Ibunya, "Nah, kamu gimana sih ini?" Pakai bahasa Arab maksudnya, terjemahnya kayak gitu. "Ini untuk para tamu, Nak. Ya Allah, semoga kamu ke depannya jadi Imam Masjidil Haram." Betul, jadi Imam Masjidil Haram. Ya, saya dengar kisahnya kayak begitu Imam Sudais itu. Baik. Kemudian hadirin, para jamaah dirahmati Allah, bahkan berbakti kepada ibu bapak bisa mengalihi jihad fi sabilillah. Ini hadisnya Sahih Bukhari. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun yasta'dzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki minta izin kepada Nabi fil jihad, untuk berangkat jihad. Jadi emang untuk berangkat di jalan Allah ditafakut dulu. Ditafakut, ditanya oleh Nabi, nggak boleh buat fitnah. Ya. Akhirnya Nabi berkata, "Sebentar, kamu mau berangkat? Udah siap nih, kudanya, pedangnya, anak panahnya udah siap?" "Siap ya Rasul." "Tapi setahu saya, coba periksa di rumahnya. Bukankah ayah ibumu itu sudah sepuh dan kamu anak tunggal?" "Iya ya Rasul, betul." "Jangan berangkat." Tuh, Islam kayak gitu, Pak. Sampai dalam jihad pun ada peraturannya. Bahkan kalau pasukan orang Islam udah masuk ke dalam kampung orang kafir yang membantai umat Islam, tidak boleh menghancurkan gereja, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak kecil. Yang kelima, kalau para pejuang kafir itu udah jatuh ke tanah, nggak boleh mampus loh, nggak boleh. Sekali udah begitu, udah. Bahkan cucu angkatnya Nabi namanya Usamah bin Zaid, beliau dalam satu peperangan udah mengalahkan seorang kafir jatuh, Pak. Ya.
Sementara tangannya itu udah terbunuh, tangannya udah putus tangannya sahabat ini. Pas dia mau membunuhnya, si kafir ini berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada hadis Bukhari Muslim. Akhirnya kata sahabat ini, kamu ngomong gitu supaya selamat dari pedangku. Nggak ada, glek. Kabarnya disampaikan kepada Rasul, wahai Usama, kamu bunuh dia. Setelah dia berkata la ilaha illallah, masuk Islam. Iya ya Rasul, tapi kan dia begitu niatnya supaya menghindar dari kematian pedangku. Kata Rasul, asyaqaqta qalbah. Kamu udah belah hatinya mengetahui niatnya itu. Terus gimana ya Rasul? La ilaha, tidak boleh seperti itu. Ya Allah, alangkah baiknya saat ini saya nggak dilahirkan sama ibuku, kata beliau. Jadi Islam pun sangat indah sekali Pak. Beda sama si setan Yahoo itu. Anak kecil apa semuanya, bahkan gereja pun habis. La ilaha illallah. Baik. Nabi bersabda, ahayyun walidak, bukankah ayah ibumu hidup? Masih ada. Dan kamu anak sendiri, kecuali kalau anaknya ada dua orang, yang satu berangkat, yang satu nunggu ibunya. Kalau tahun depan ada panggilan jihad lagi, yang tahun kemarin berangkat nunggu ibu bapaknya, yang nggak berangkat gantian berangkat. Begitu, nggak serampangan dalam Islam. Ya, makanya jamaah tabligh itu kalau berangkat seperti itu, ditafakut berapa biayanya untuk orang tuanya, untuk anak istrinya berapa. Ya, nggak boleh meninggalkan tanpa. Ini ada orang yang nggak paham masalah itu, memfitnah jamaah tabligh. Tidak. Jamaah tabligh termasuk jamaah yang masya Allah, yang paling ikhlas lah. Tanpa pamrih dia berdakwah ke sana kemari. Tapi kan harus punya ilmu. Betul. Mereka itu bukan mengajar agama. Mereka niatnya islah diri dengan cara mengajak saudaranya yang belum taat. Gitu. Ya. Qala na'am, iya ya Rasul, bapak ibu saya masih hidup. Fafihi ma fajahid, kata Rasul, jihadmu adalah ngurus bapak ibumu. Enggak usah berangkat. Ya hadirin. Nah, para jemaah dirahmati Allah, makanya begini, kita untuk berbakti kepada bapak ibu kita ini sudah terbebas daripada dimensi Pak, beda dimensi kita, beda alam kita, ya. Bakti kepada orang tua satu, ya, baik orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal, bahkan sudah wafat. Yang tadi kita bisa hadiahkan amalan-amalan. Kayak apa? Yang tidak ada perbedaan pendapatnya, haji, umroh, puasa, apalagi sedekah. Yang ada perbedaan pendapatnya, hadiahkan sholat atau kodok sholat. Orang tua pernah nggak sholat 30 tahun. Orang tua malas sholat, tapi tetap muslim. Sholat kadang gini gitu. Orang anaknya sangat bersedih. Ya, bagaimana bapak ibu saya? Kata para ulama yang pertama, perbanyak doa istighfar saja. Ada sebagian kecil yang menyatakan silahkan kamu kodokkan sholat ibumu. Makanya ini yang kodokkan sholat orang tua adalah ini minoritas pendapat sebagian kecil ulama. Di antaranya siapa yang mengamalkan? Imam Subki. Jadi kalau bapak ibu ada yang mau mengamalkan ini, orang tua saya Ustadz rajin ibadah, tapi sebelum meninggal dia masuk ICU 3 hari nggak sadar Ustadz. Kadang sadar, kadang enggak. Iya, kadang enggak. Lalu nggak sholat tuh. Nah, kalau Anda mau kodokkan 3 hari, berarti berapa? 3 kali 5 berapa? 15 waktu. Niatkan ikut pendapat Imam Subki. Tapi mayoritas ulama katakan kodok sholat untuk mayit tidak ada. Gitu. Ya. Saya nggak usah tampilkan deh kitab-kitabnya, kelamaan. Nah, kalau hadiahkan amalan-amalan haji tadi udah. Tadi kan yang kerabat Ustadz. Anda mau yang orang tuanya, saya tampilkan hadisnya. Ya, orang tua kita belum haji atau punya haji, punya hutang haji, ini hadisnya. Kata Nabi, hujja'an abik,
silakan hajikan ayah ibumu, wa'tamir, dan umrohkan mereka. Nih, coba lihat. Aduh, banyak banget. Sebentar, ini riwayatnya Imam Nasai aja deh saya buka. Kenapa nih? Ya Rasul, wahai Nabi, beliau ditanya. Bahkan ini bapaknya masih hidup. Inna abi syekhun kabir. Sesungguhnya bapakku sudah tua renta. La yastati'ul hajj walal umrah. Masih hidup aja boleh dibadalkan haji dan umrah. Syaratnya sakit berat atau sudah tidak bisa mengadakan perjalanan untuk ke sana. Wala zo'na, tidak bisa juga untuk safar jauh. Qala, Nabi bersabda, fahujja an abika, silakan hajikan ayahmu, wa'tamir, dan umrohkan dia. Makanya hadirin, untuk keluar dari perbedaan pendapat, ya makanya dalam masalah perbedaan pendapat, enggak usah umat Islam diadu, ini benar, ini bid'ah. Enggak begitu cara mainnya dari salafus soleh. Itu makin memperkeruh ukhuwah Islamiyah, Pak. Benar. Masing-masing punya dalil, Pak. Ya. Enggak usah berkata, "Oh, ini enggak ada dalil." Katakanlah, setahu saya yang saya pegang madhabnya, ini tidak ada. Kalau Anda enggak tahu tuh. Ya, tapi kalau ulama lain mungkin ada. Saya enggak tahu. Itu lebih tawadu, itu lebih bersih hati kita. Ketimbang ulama sunnah enggak pernah mengamalkan ini. Contohnya. Hadirin, sebentar. Saya bawa handphone nggak sih? Saya kasih contoh, Pak. Udah adzan ya? Berapa menit? Masih lama? Waduh. Masih lama ya? Hadirin, sebentar. Ya, maksudnya tuh lebih apa ya, lebih coba deh. Ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang paham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Pak, saya aja yang bodoh ini langsung dengar ceramah begini. Ulama sunnah, ulama yang paling sunnah, paling paham sunnah, tidak mengamalkan doa setelah sholat. Di antara ulama terbaik yang paham sunnah itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Semua rata-rata dalam kitab mereka berkata sunnah berdoa habis sholat. Bisa saya tampilkan kitab-kitabnya. Nih, Bapak Ibu tahu tidak? Kitab Imam Syafi'i yang terkenal namanya apa? Hah? Bukan. Al-Um. Siapa yang bilang tuh? Nih, saya tampilkan kitab Imam Syafi'i namanya Al-Um. Ya, dalam halaman 151 pada jilid ke-1 beliau berkata, itu sudah ada. Nih, kitab Al-Um. Ini ulama paling paham sunnah diantaranya. Hadirin, Bapak Ibu tahu tidak? Sebelum beliau lahir udah disabdain sama Nabi. Saya rasa Anda belum pernah dengar hadis ini. Ada satu hadis khusus untuk kelahiran Imam Syafi'i. Pernah dengar nggak selama ada pengajian di Masjid At-Taqwa ini? Ini saya tampilkan hadisnya. Mau nggak ditampilin? Masih lama nggak sih? Hah? Apa? Nih lihat. Hadirin. Bahkan Imam Syafi'i satu-satunya ulama salafus soleh yang nasab keturunannya bertemu sama Rasul. Beliau masih keluarga Rasul dari kakek yang sama. Imam Syafi'i namanya Muhammad, ayahnya Idris, kakeknya Abbas, kakeknya lagi Utsman, kakeknya lagi Syafi'. Kakek yang ketiga ini diambil untuk nama gelar Imam Syafi'i, kakek yang ketiga. Bahasa Jawanya Cangga. Beliau ayahnya lagi siapa? Sa'ib. Sa'ib bapaknya siapa? Abdullah. Abdullah bapaknya Abdul Yazid. Kemudian Hashim, Muttalib, Abdul Manaf.
Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bertemu dengan Rasul nasab yang mulia ini. Hadirin, Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya, bukan, sebentar. Ya. Saya mau kasih tahu hadisnya nih bahwa Imam Syafi'i satu-satunya ulama yang disabdakan Nabi, Pak. Coba kita lihat. Faqad ja'at fi hadisil masyhur, telah datang dalam hadis yang sangat terkenal. Nih. Yo. Wa min dzalika ma ja'a fil hadisil masyhur, hadis terkenal, kata baginda, anna alim Quraisy, sesungguhnya akan datang seorang ulama dari suku Quraisy, yamla'u tibaqal ardi ilman, yang ilmunya akan mendunia. Kata para ulama, wa hamalul ulama minal mutaqaddimin wa ghairi min ashabina, ulama yang pro, ulama yang kontra dengan Imam Syafi'i, setuju semuanya sepakat kalau hadis tadi untuk ala Syafi'i, untuk Imam Syafi'i. Baik, kita kembali kepada kitab beliau. Imam yang paling paham sunnah, Imam Syafi'i, beliau berkata tuh dalam kitabnya, wastuhibba, dan dianjurkan, lil musalli, sebentar, nih. Wastuhibba, dan dianjurkan lil musalli, untuk orang yang sholat munfaridan, baik sholatnya jadi bersendiri, walil makmum, ataupun berjamaah jadi makmum, ayutila dzikra ba'da sholat, untuk memperpanjang dzikir habis sholat, wa yuksiru du'a, dan memperbanyak doa, roja'al ijabah, harapannya diijabah oleh Allah, ba'dal maktubah, setelah sholat 5 waktu. Hadis pun ketika saya dengar ceramah ini, teriang-iang nomor-nomornya hadis pun saya ingat tuh. Nabi katakan nih, Bapak Ibu coba sambung doa. Allahumma inni as'aluka ilman, terus warizqan thayyiba wa amalan. Itu disabdakan Nabi, dibaca habis sholat subuh. Makanya saya ngajar, Pak, selalu minta ada infokus di mana aja supaya ada data ilmiahnya, bukan sekedar omongan-omongan. Kalau terpaksa nggak punya kitab kayak begini, ya, Ustadz itu mau ceramah kayak gitu, yang lebih tawadu lah. Ya, menurut saya begini gitu. Jangan langsung nggak ada hadisnya, ulama sunnah nggak berkata. Ulama yang paling paham sunnah Imam Syafi'i. Bisa saya tampilkan kitab-kitab yang lain. Baik, hadirin, ini kenapa jadi kesana sih? Bingung saya. Hadirin, maksud saya, kalau Anda umroh, untuk keluar dari perbedaan pendapat ini sangat dimuliakan oleh Allah. Itu pembahasan di situ. Kenapa saya tampilkan video ini? Perbedaan pendapat tuh nggak usah bilang nggak ada hadisnya. Gitu loh maksud saya. Orang makin berilmu biasanya itu dia makin tertanam dalam hatinya filosofis padi. Padi kalau udah berisi makin gimana, Pak? Hadirin, sebentar. Maksud saya kalau Anda umroh, ulama Saudi itu tidak mengizinkan sekali safar umrohnya 2 kali. Nggak mengizinkan. Makanya untuk terkeluar dari perbedaan itu, kita yang ngalah. Kita bilang, saya ditanya, antum sebagai mutawib, kenapa umroh lagi? Saya lihat antum udah 3 kali ini umroh. Gitu. Syekh, saya umroh bukan untuk diri saya. Lalu untuk siapa? Umroh yang pertama untuk saya memang. Tapi untuk umroh kedua dan ketiga, saya badalkan ibu dan ayah saya. Oh, begitu. Makanya nanya loh, saya bilang. Jadi yang dia nggak setuju itu dalam sekali safar umrohnya berkali-kali untuk dirinya. Sekalipun dalam mazhab lain masih boleh. Cuma untuk terkeluar dari perbedaan pendapat, kita udah mukim nih di mana, di Mekah. Udah 1 hari 2 hari niat mukim kan gitu. Daripada cuma tawaf saja, kita bisa ke Tanim lagi keluar Mekah, lalu niat umroh untuk siapa? Badal. Maksud saya berbakti kepada ibu bapak kita bisa dari haji. Ini nggak ada perbedaan pendapat. Dari puasa. Dari sedekah nggak ada perbedaan pendapat. Apalagi satu lagi, Pak. Ya, yang terutama sekali hadirin, jangan tinggalkan doakan bapak ibu kita setelah sholat 5 waktu. Sekali Anda baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, orang tua kita diangkat oleh Allah derajatnya di sorga 1 tingkat. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad nomor 10.610. Doakan ampunan dosa untuk orang tua kita. Ya, udah adzan belum? Masih ada nggak waktunya? Kayaknya saya ngomong udah lama banget sekarang ya. Hah? 1 lagi aja ya. Nih hadirin hadisnya. Pak, Ibu,
Kita tuh ngaji harus kita amalkan apa yang kita kaji. Dan saya dari tadi tampilkan data-data ilmiahnya tuh, karena saya nggak mau jadi narasumber cuma ngomong doang begitu. Ini hadisnya. Jadi kalau habis sholat, paling tidak 5 kali sehari kita doakan ayah ibu kita. Ayah ibu kita sudah meninggal dunia, diangkat derajatnya 5 tingkat oleh Allah. Sehingga orang tua kita keheranan dan bertanya di alamnya kepada Allah. Ini hadisnya. Ya. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, nomornya 10.610. Sebentar, saya tulis dulu keyword bahasa Arabnya. Ini laptopnya belum ada yang tercanggih sih. Nih, sebentar. Ayo, tuh sudah. 10.610. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa, lagi maha agung, la yarfa'ud darajata lil abdi soleh. Sungguh Allah akan mengangkat derajat orang tua yang soleh fil jannah, di dalam surga. Orang tua kita diangkat derajatnya di dalam surga. Saking keheranannya orang tuanya, fayaqul, mereka berkata kepada Allah, Ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna li hadhihi, ini dari mana saya dapetin? Saya udah meninggal dunia, kenapa kok pahala kami naik terus, derajat kami naik terus? Kita udah mati, nggak sholat, udah nggak puasa, udah nggak ini itu. Kenapa kok masih banyak rekening kiriman? Dari mana ini? Fayaqul, Allah menjawab, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan, baknya di sini bak sababiyah. Ini disebabkan, makanya mengartikan begitu. Ini disebabkan karena istighfar anak-anakmu di dunia untukmu. Hadirin, sekalipun kita udah beda alam, tetap kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita tercinta. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Saya mohon maaf kalau ada kesalahannya dalam mengutip apa yang saya inikan atau terjemahannya. Hadanallahu majma'in. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.